Itu teman saya. Masya Allah. Teman saya. Akhirnya saya debat, akhirnya saya musuh. Musuhan ya. Ya, Islam bener, ya udah. Gue membela Islam. Orang udah benci sama saya, banyak yang ngancem saya. Nah itu gimana tuh? Banyak bro yang ngancem, sampai Willy saksinya ini ada 3 orang. Saya nggak mau sebut sukunya ya, ada 3 orang. Datang ke saya pada saat waktu saya masih buka di kota. Jadi saya itu masuk Islam itu ironisnya karena Alkitab. Karena Alkitab itu sendiri. Iya. Meninggalkan Kristen karena Alkitab itu sendiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Nah, kita langsung ke narasumber Bang Andre. Masya Allah, Bang Andre. Ya. Sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Keluarga sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Keluarga yang mana nih? Keluarga mana nih? Keluarganya ada 2 versi ya? Iya. Ada yang Nah ini soalnya di sini semuanya keluarga saya keluarga sendiri. semua. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Ada keluarga sekarang masih ada yang non Muslim Bang? Semuanya masih non Muslim. Semuanya masih non Muslim. Masih non-Muslim. Cuman Abang sendiri yang Iya. yang Islam ya, Masya Allah. Nah, Bang Andre ini nama asli atau nama bawaan dari yang dulu? Dari yang dulu, Andre. Jadi nama saya itu kan Andrianus Sulistianto Budiatmojo. Nah, nama Islam ada nggak Bang? Jadi nama Islam itu pertama dari viewer ya. Viewer tuh ngasih nama, bagus nih pakai nama Muhammad. Oh, Masya Allah. Saya suka, akhirnya saya ambil jadi Muhammad Andrianus. Oh, gitu. Muhammad Andre. Oh, viewers. Viewers? Punya YouTube Abang ya? Ya, ada YouTube. Nah, nama YouTube-nya apa Bang? Masya Allah. Mu'alaf Prince Channel. Nah, itu Mu'alaf nanti Prince bisa didukung semua ya, sahabat nggak jelas ya. Dia punya YouTube dan silakan dikunjungi dan juga jangan lupa juga untuk di-subscribe. Nah, Bang Andre. Ya. Bang Andre, kita langsung ke poin Bang Andre. Iya. Bang Andre, mohon maaf ya. Abang ini dari etnis mana Bang? Maksudnya suku apa? Suku Bang? Jawa. Jawa ya? Jawa, Jogja. Jogja, Masya Allah. Nah, agama apa Bang Andre yang dulu Bang? Saya Katolik. Katolik? Kristen, Katolik? Iya, Katolik. Sudah, maksudnya Katolik tuh lama apa enggak? Ya lama, saya ya? istilahnya baru tahun 2020 kemarin kok. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi, masuk Islam dari tahun berapa tuh? Sebenarnya masuk Islam itu bulan Juli 2019. Pada saat itu, ini langsung cerita kenapa saya masuk Islam atau gimana? Nanti coba berapa lama dulu jadi? Oh iya, jadi baru setahun inilah saya benar-benar ya Islam. Jadi mualaf ya. Jadi Masya Allah. mualaf ya. Alasan Bang Andre nih, mengapa sih kok ninggalin agama yang dulu Bang? Nah ini Masya Allah nih. Iya. Banyak orang menduga dipengaruhi oleh orang lain. Oh iya. Banyak orang menduga ini karena perempuan, karena ini, karena tuduhan-tuduhan itu nggak lepas dari saya. Iya betul. Ya kan? Saya bisa buktiin gitu loh, misalkan kenapa? Saya juga dulu jarang sekali nonton YouTube segala macam, enggak, karena saya memang mainnya di Facebook ya, berdebat. Saya pendebat di Islam ya, pendebat sebagai sering nyerang Islam gitu. Jadi sebagai pendebat ada yang namanya Iip tuh ya, teman saya, nggak ada di sini ya, Iip itu dulu sampai musuhan, sampai musuh gitu loh. Itu Iip tuh Muslim, dia ustadz. Dia ustadz. Oh ustadz. Itu teman saya. Masya Allah. Teman saya, akhirnya saya debat, akhirnya saya musuh. Musuhan ya. Ya. Dan dia nggak nyangka tiba-tiba. Jadi saya itu masuk Islam itu ironisnya karena Alkitab. Karena Alkitab itu sendiri. Iya. Meninggalkan Kristen karena Alkitab itu sendiri. Iya. Nah, Alkitab dalam Alkitab itu apa tuh? Banyak ya, ayat-ayatnya banyak ya. Ya contohnya misalkan saya kan selama Katolik itu pasti semua orang yang Katolik pasti mengiyakan, tidak pernah membaca Alkitab kecuali pada saat gereja. Oh, di luar gereja nggak boleh baca? Bukan nggak boleh, jarang. Jarang ya. Kita punya Alkitab, cuman maksudnya itu jarang buka, baca segala macam. Itu misalkan kita buka, tergantung dari romonya ngomong apa, buka Yohanes sekian, ayat sekian, mereka atur gitu kan, kita nggak tahu. Tapi pada saat saya baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ya kan, dari Perjanjian Lama, terus Perjanjian Baru, saya baca apa sih perbedaan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru gitu kan, saya bandingkan. Saya mendalami selama 2 tahun, 2,5 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun, akhirnya saya nyadarin
kenapa kok umat muslim yang jalanin? Loh, gimana tuh maksudnya tuh? Ya misalkan ada beberapa ayat, misalkan kayak Nehemia, di Nehemia ya, di Nehemia. Saya lupa ayat berapa ya, saya karena banyak ini. Kayak Ezra bersembahyang ya kan, dengan melafalkan Allah Maha Besar, ya kan. Terus bersujud dan wajah hingga ke tanah. Itu yang melakukan siapa? Umat muslim ya? Umat muslim iya, sholat iya. Nah, Kristen nggak ada, Katolik nggak ada begitu. Iya, bener juga ya nyambungnya. Ya kan? Terus melepaskan alas kasut, Alas kasut apa tuh? sendal masuk ke tempat ibadah. Itu dalam Alkitab ada? Ada di Masya perjanjian Allah. lama ya, tentunya di perjanjian lama. Kita masuk gereja tetap pakai sepatu, malah keren-kerenan. Iya. Sepatu gua Nike, sepatu gua ini, sepatu gua ini, gitu-gitu kan. Kita nggak tahu kita nginjak apa itu, bro. Masya Allah. Iya bener Ya juga kan? ya. Tapi dilakukan umat muslim, dia lepas sendal masuk ke masjid. musola. Betul. Masjid segala macam, ya kan? Walaupun musola pun lepas sendal. Sendal. Gak peduli siapa orangnya gitu kan, Iya. ya, mau presiden mau apapun. Iya, Kalau udah tetep. masuk masjid ya udah Nah, buka sendal. itu semua yang lakuin Umat muslim. umat muslim. Masya Allah. Yesus pun mungkin banyak yang mengatakan ya, banyak udah pada tahu. Yesus pun cara sembahyangnya itu sujud wajahnya hingga ke tanah. Apa gitu bang? Iya. Oh, Dan apa yang dilakukan itu, jadi kalau bilang saya meninggalkan Kristen iya, tapi saya tidak meninggalkan Yesus. Oh iya, dengan contoh-contoh yang dia kasih ke Contoh-contoh kita yang ya. dia berikan ke kita. Oh iya. Gitu. Oke bang. Nah, tadi kan meninggalkan Kristen tuh dengan alasan dalil-dalil dari Alkitab bahwa banyak tuh yang ada hubungannya dengan Islam. Ya. Lu pertanyaan saya tuh gini, yang paling besar bang, kenapa milih Islam bang? Ya, Kan agama lain banyak nih. yang masuk akal ya bro ya. Masuk akal ya? Yang masuk akal satu, yang kedua, pertama saya berpikir begini, aduh sulitnya bahasa Arab, Iya. gitu loh. Bahasa Arab sulitnya makanya saya bulan Juli 2019 itu saya syahadat sama teman saya. Oh berdua? Berdua, terus ada saksi ditambahin itu di KUA. Saya syahadat, terus tapi saya lakukan itu, saya nggak pernah sholat dari Juli, Agustus, September, Oktober 2019 ya, nggak pernah sholat, nggak pernah melakukan apapun. Loh, kok bisa bang? Karena saya nggak ngerti. Oh nggak ngerti ya? Dan saya nggak berani, takut. 2000 sampai Desember saya berpikir kayaknya ini menyangkut keluarga saya dulu ya, bahwa ya adalah omongan kalau lu mau kembali sama anak lu pindah lagi lah. Saya berpikir apa gue pindah lagi ya? Iya. Desember nih 2019. Tapi pada saat Januari pikiran saya tuh sendiri berubah. Ini gila ya, bulan Mei itu udah lebaran 2020 ya. Bulan Mei itu udah lebaran, gua belum bisa sholat, Belum bisa ngapa-ngapain? gua belum bisa ngapa-ngapain. Saya kebut itu. Akhirnya bulan Februari saya udah bisa sholat. Masya Allah. Ya kan, bulan Maret saya bikin video menyatakan kepada keluarga, YouTube pertama kali YouTube itu saya bikin videonya itu bahwa alasan kenapa saya pindah Agama. Jadi saya maksudnya tuh memberitahukan ke keluarga saya. Jadi nggak ada niatan untuk bikin YouTube atau jadi YouTuber, saya nggak ada niatan. Oke. Nah di situ Berarti mohon maaf bang, saya potong bang. Berarti ketika abang ikrar syahadat nih, itu belum ada, maksudnya abang tuh belum ngerasain Islam itu bagaimana iya, ya? Dan itu gimana sih kok bisa begitu sih di fase itu? Kok bisa bimbang, kayak masih bimbang? sebenarnya saya udah percaya ada Islam. Saya percaya Islam gitu. Cuman pertama sulit. Aduh bahasa Arab. Iya bang. Ya kan? Yang kedua bingung, malu. Pada saat ke masjid malu. Gitu kan. Dan sempat juga sayanya ada niatan Desember nih pengen gereja. Oh pengen dicampur lagi ya, pengen balik lagi. Pengen dulu balik ya? lagi. Karena memang nggak ngerti ya apa yang Islam pengen tuh nggak ngerti Iya. abang Andre ya. Tapi pada saat Januari itu kayak sendirinya berubah. Itu nggak dipengaruhi orang-orang, tidak ada. Berubah. Dalam arti berubah tuh mikirnya, lu bulan Mei apa Juni gitu ya, udah mau lebaran. Gue belum bisa apa-apa. Akhirnya saya kebut.
saya ini ya sempat di salah satu masjid saya sempat berapa minggu jadi marbot ya. Ini marbot. Pengen tahu, pengen belajar ya. Masya Allah. Karena saya nggak punya apa-apa itu pada saat itu, saya tinggal ngekos juga apa ya, pindah-pindah. Jadi disitulah akhirnya ya? saya belajar. Dan saya hafal ayat kursi. Masya Allah. Terus kok saya baca Al-Quran kok seneng ya gitu loh. Saya baca. Ternyata mudah ya ketika ya, dipelajari. pada saat saya mempelajari walaupun kalimatnya mungkin lafalnya salah, tapi kayaknya saya seneng nyaman. Ya, nyaman ya. Kayak apa ya? Kayak nyandu. Maaf kalau saya bilang nyandu. Ya, emang bener. Jadi kayak nyandu. Kok kayak ayat pendek, surat pendek. Al-Ikhlas, Al-Anas gitu kan. Iya. Al-Falaq segala macam surat-surat pendek, Al-Kautsar. Hafal itu semuanya? Saya hafal. Alhamdulillah ya Allah. Hafal, tapi sampai akhirnya dengan kayak Ar-Rahman nih, saya nggak maksud hafalin. Saya pengen tahu ini apa sih, surat apa sih? Kepo Kok dong banyak ya? orang-orang tuh seneng banget Ar-Rahman. Saya baca, oh artinya ini. Saya baca, oh artinya ini. Lama-lama kok saya baca, akhirnya saya hafal sendiri. Iya. Ya mungkin baru 21 ayat ya. Oke. Belum banyak banget, tapi setidaknya saya hafal Masya Allah. banyak 21 itu udah keren ayat. banget. Masya Allah. Nah, jadi gini, sahabat ngecerdas bahwa Bang Andre ini dia tuh meninggalkan Kristen, alasannya adalah Alkitab itu menjelaskan sendiri ya bagaimana Islam itu bekerja. Iya. Dan kemudian ketika dapat Islam juga Bang Andre ini belum bisa untuk menerima Islam karena mungkin nggak ngerti Bang ya. Dan kemudian ketika di fase-fase belajar itu, di fase belajar itu Bang Andre mendapatkan kemudahan. Mungkin kalau saya rasa Bang, itu adalah hidayah Bang. Ya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi Bang, bagaimana respon keluarga Bang? Dan respon orang-orang terdekat Abang nih, Masya Allah. Ya itulah, banyak sekali fitnahan bro. Fitnah ya, pasti Ya, itu. katanya saya nikah gara-gara perempuan, segala macam. Bingung saya mau buktiin juga. Banyak orang bilang, udah Andre diemin aja. Tapi terus berlanjut gitu loh. Saya manusia biasa, saya nggak kuat. Nggak kuat. Cuman akhirnya saya bikin video gitu loh. Untuk klarifikasi ya? Untuk klarifikasi. Lu nggak perlu klarifikasi, lu nggak perlu curhat deh. Banyak orang bilang, lu curhat mulu loh. Ya. Ya bis gimana, guanya diserang. Iya, paham. Gitu loh. Yang paling Bang Andre ingat dari keluarga apa Bang? Apa? Respon keluarga yang paling Abang Andre ingat nih ketika Abang udah masuk Islam dan sekarang ini? Ya, pertama waktu mereka nggak ada respon, diem. Dia pertama-tama? Ya. Oke. Nggak peduli. Ada sih kakak saya yang pertama itu masih menerima saya sebagai adiknya, tapi udahlah menjalankan aja. Gitu kan. Yang lainnya? Ada yang salah satu, saya nggak mau nyebutin lah, ada. Oke. Karena dia ngeliat video saya berdebat sama pendeta. Katanya, lu jangan ngejelek-jelekin agama yang dulu. Sampai kurang yang bahasa-bahasa kotor lah ke saya. Saya bilang, jelasin yang mana video saya sebanyak itu, yang mana saya menjelekkan. Tidak ada saya menjelekkan agama yang dulu di video saya. Saya menjelaskan apa yang saya baca, selesai. Kalau saya ngejelekin kan, Kristen tuh begini. Enggak. Yesus tuh begini, enggak. Boleh silakan cari. Betul. Mana yang jelekin. Oke. Orang saya buka, ini ayatnya ini. Saya nggak nafsu. Sesuai dengan data ya Bang? Sesuai dengan data, tapi mereka bilang menjelekkan. Aneh kadang-kadang. Di mana menjelekannya? Posisinya di mana menjelekannya itu di mana? Tolong jelasin ke saya. Iya. Orang kita bicara bener kok disangka jelekin ya. Ya lu ngapain Re? Lu ngurusin kayak begitu-begitu katanya gitu kan? Lu ngomongin masalah kitab. Ya kalau begitu stop dong ngomongin Al-Quran. Oh iya, fair banget. Fair dong. Fair banget. Lu pada bongkar Al-Quran. Masa ya gua nggak boleh? Betul. Ya nggak? Iya. Maaf, saya bukan kristolog. Saya nggak mau disebut kristolog. Kalau saya bilang Islam benar, iya udah. Gue membela Islam. Orang udah benci sama saya, banyak yang ngancem saya. Nah itu gimana tuh? Banyak bro yang ngancem, sampai Willy saksinya ini ada 3 orang. Saya nggak mau sebut sukunya ya, ada 3 orang. Datang ke saya pada saat waktu saya masih buka di Kodam. Itu sampai pertama sih dia tidak mengatakan bahwa dirinya tuh non muslim, tidak. Bahwa dia bilang dia fans berat saya. Wah, begini. Wah, segitunya sama saya bilang begitu kan. Sampai dia menunjukkan itu loh, ada mobil Fortuner depan, katanya dia gitu. Ini kuncinya nih.
lihat STNK-nya sampai gitu. Wih, baru mobil beli, baru saya ngeliat baru. Ini saya sengaja beli buat Bang Andre. Baik banget ya. Ngomongnya begitu bro. Oh iya, ini saya nggak fitnah. Saya nggak mau nyebutin orangnya. Ini real ini ya? Ini real. Saksinya ada si Willy. Masya Allah. Saya bilang, segitu besar, segitu orang mau ngasih saya mobil hanya karena fans sama saya, aneh. Ya, itu nggak masuk akal ya. Saya bilang, ini perlu gue sebar nggak ya? Nggak perlu Andre, katanya Willy. Nggak perlu bang, nggak perlu ya? Ya nggak usah deh, biarin. Ini baru saya ngomong sekarang nih, biar tahu. Iya. Akhirnya saya bilang sama dia, ini pasti ada maksud tujuan. Siapa yang nggak ngiler mobil? Semua ngiler, termasuk saya. Bener nggak bang? Bener. Sampai dia bilang, terus sama ada jaminan hidup. Ada hidup jaminannya Bang Andre nih. Selama setahun. Sampai kayak gitu ya? Selama setahun nih ada jaminan. Pakai amplop coklat. Duit Saya itu isinya? Hah? Isinya duit? Lontong kali bang. Saya nggak tahu, pokoknya dibuka duit lah. Duit ya? Saya bilang, ih siapa yang nggak ngiler bang? Mobil, duit, ya kan? Gila, saya mikir, waduh gila ini. Gue terima, waduh, gue bisa ini nih. Oke. Tapi akhirnya saya cuma nanya, tujuannya apa ini? Ya. Jika jelas tujuannya apa, saya akan ambil. Ya. Kalau nggak jelas? Kalau nggak jelas, udah. Nggak ada tujuan bang. Ya, saya berharap abang itu berpikir kenapa meninggalkan Kristen segala macam begini-begini. Saya udah mulai dapat. Maksudnya apa? Apa tuh kesimpulan Bang Andre? Ya orangnya mungkin secara nggak langsung ngomong, dia nggak secara nggak langsung yang ngomong, coba lu kembali lagi ke Kristen. Ya Allah, dirayu pakai mobil Fortuner sama disegepok. Ini nggak fitnah loh ya, itu saksinya ada loh. Masya Allah. Dan gua nggak mau sebutin orangnya ini. Iya. Ya. Saya juga nggak kenal. Iya. Dia datang 3 orang. Kalau saya misalkan saya buat segala macam, boleh silakan. Ya kan? Silakan, nggak apa-apa. Kalau mau bilang saya bohong apa segala macam, saksinya ada. Istrinya Willy juga ada, Willy-nya juga ada. Tapi kok bisa sampai segitunya Bang Andre? Saya nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi pada saat itu, saya cuma bilang, gini aja bang. Kalau selesai ngopi, bilang sama saya. Bayar atau nggak saya bayarin. Masya Allah. Silakan selesaiin kopinya dulu. Saya tinggalin. Sampai dia tuh nggak bisa ngomong apa-apa bro. Masya Allah, Masya Allah. Gitu loh. Jadi jangan lu ngeliat duit segala macam. Saya bilang, saya pernah. Ini juga bukti lagi sama Willy. Saksi ada kok bro. Jadi gue nggak ngebullshit atau bikin cerita atau bikin apa segala macam, nggak. Maaf. Iya. Saya lagi nggak punya duit. Nggak punya duit? Lagi nggak punya duit sama Willy. Pertama kali buka MP di sini. Waduh, nggak punya duit nih Will buat makan karena kita duitnya udah buat buka kafe. Habis. Nah, ini kafe apa Bang? Ini kafe Bang Andre nih? Iya. Kedai kafe. Nah, ini kedai kafe apa Bang namanya Bang? MP Coffee. MP Coffee ya. Bisa mampir ya kalau mau mampir di mana nih Bang lokasinya? Di Taman Raya nomor di sini nomor 11. Yang nanti di sini aja sih, nggak, yang di sana udah enggak. Oke, nomor 11 ya. Nomor Oke. 11. Nah, lanjut Bang ketika nggak punya duit. Ya. Mau makan nih, mau Willy ceritanya nih. Mau makan. Sayang Willy lagi nidurin anaknya. Lagi mau makan nih. Duit sisa 20.000. Bagi ceban-ceban. Jalan yuk Will, kita ke warteg ayo. Saya ngelihat ada bapak-bapak. Dia nggak minta-minta sih bro. Nggak minta. Dia duduk, dia diem, ngeliatin warteg, arah warteg. Dekat kosan saya tuh ya. Saya ngeliat kesian nih. Sejalan. Will, lu duluan deh. Lu mau beli apa? Mau beli nasi nih bang. Iya, duluan. Kenapa bang? Enggak, bentar, lu duluan aja. Iya. Duluan masih Willy. Saya nyebrang. Ngasih duit 10.000. Bang, Pak, makan ya Pak ya? Iya. Lapar ya? Makasih ya dek. Iya. Terus saya nyebrang. Ngapain bang? Willy dalam mesen tuh, tapi duitnya masih dipegang. Enggak apa-apa. Lu nggak mesen? Udah kenyang gua, gitu kan? Perut gua sakit, udah kenyang, saya bilang begitu. Enggak, tadi ngasih apa bang? Katanya. Ngasih duit. Nggak apa-apa bro, makan beli. Kalau mau kita bagi 2 aja. Iya. Enggak. Dia ambil duitnya, dikasih lagi ke abangnya, bapaknya itu, si Willy.
Lu nggak makan, gua nggak makan bang. Asik, keren banget, Masya Allah. Willy, Iya. Masya Allah, keren banget. saya bingung. Mampus gua, kita nggak makan Will. Lu, udahlah. Lu niat ya udah. Ya. Akhirnya kita jalan, iseng buka-buka tas. Mudah-mudahan ya Allah ada duit, Ada duit. goceng dah. Ada goceng. Ada goceng. Beli telur. Beli telur, minta nasi sama tetangga dikasih. Makanlah berdua. Ada aja rezeki kan. Masya Allah. Padahal udah bener-bener nggak. Akhirnya ada lagi orang ngasih lagi. Banyak ya bertubi-tubi. Iya, jadi pada saat itu ada lagi yang ngasih apa makanan sama saya mau Willy, ada yang lagi ngasih. Tiba-tiba ngelihat saya lagi mau buka ngasih duit 100.000. Iya. Alhamdulillah saya ini terima. Ada yang ganjel nih berarti ya. Itu bertubi-tubi dan itu makanya Allah tuh nggak tutup mata ya. Iya, pada saat Masya itu. Allah. Gitu. Bang Andre, Ya. tadi kan Bang Andre sempat dikasih mobil, kasih duit, ya kan, sama orang-orang yang taruhlah ini orang-orang kafir ya Bang ya, yang pengen ngajak lagi Bang Andre. Saya nggak bilang orang kafir. Mungkin ya, apalah, mungkin kayak gitulah ya. Nah, sebenarnya memang ada nggak sih Bang di dalam ajaran Abang yang dulu metode dakwahnya atau mengajak orangnya seperti itu Bang? Ngasih duit terus kemudian ngasih apa lagi segala macam, bahkan Kalau di Katolik nggak ada ya. nggak ada ya? Cuman saya nggak tahu ya. Tapi saya lihat dari history misionaris. Oh, misal, berarti oknumnya yang salah ya? Oknum. Ya. Saya nggak bilang gereja atau Kristennya, agama Kristen bukan, tapi pelaku. Pelakunya iya. Ya. Pelakunya Setuju. ini, Iya, gitu betul. loh. Jadi kita juga nggak bilang, saya juga nggak munafik. Ada Islam juga begitu kan bro? Iya. Ya kan pelakunya. Pelakunya bukan Islamnya. Nah bukan Islam. Itu fair banget sih ya kan ya Ya kan? penilaiannya. Saya orangnya begitu. Saya nggak mau kayak misalkan ada orang ngomong Islam mengajarkan teroris, misalkan gitu. Loh, maaf, Islam nggak mengajarkan teroris. Jangan disamakan antara orang Islam sama ajaran Islam. Betul. Sepakat. Ya kan? Sepakat betul. Orang Islam ya orang Islam. Iya. Ajaran Islam beda. Gitu. Jadi jangan disamain. Terkadang ada orang yang salah kaprah di situ. Betul. Kalau memang Islam itu ajaran teroris, mungkin Bang Andre udah nggak mau jualan kopi, mungkin Iya, jualan bom. Tapi maaf kalau mau ngomong masalah teroris ya, saya sempat ada videonya kok. Ada videonya. Yang teroris sebenarnya siapa sih? Coba lihat di history. Hitler bunuh berapa orang? Betul. Berapa juta? Betul. Ya kan? Di Indonesia juga ada beberapa di Poso segala macam. Di Palestina yang lebih jelas Mas. Nah, di Palestina. Ya, itu. Kenapa mereka nggak disebut teroris? Betul. Sepakat. Pembunuhan banyak banget. Setiap hari makan. Iya kan? Iya. Malah ibaratnya maaf nih, yang ngebom orang Islam, satu orang ngebom, bunyinya juga kayak kentut, tetapnya dibilang teroris. Betul. Iya. Nggak fair dong, Nggak fair dong. Masya Allah. ya nggak? Karena memang sudah di hatinya udah benci. Maaf, dulu zamannya saya Kristen, saya juga begitu. Gila, saya sebel banget nih. Nah, itu benci sama Islam dulu. Dulu, saya sebel sama perilaku. Aduh, nih gayanya nih ngebom. Tapi pada saat ini saya di Islam, gila, gue salah. Penilaian salah gitu. Iya, betul. Itu saya, maaf saya orangnya cuek ya, kayak ngomong kayak begini pakai. Nggak masalah, insya Allah. Jadi mohon dimaafkan gitu. Oke, Masya Allah. Bang Andre, Ya, berarti Bang Andre sekarang sudah, insya Allah ketaatannya sudah meningkat ya Bang ya? Iya. Dari kemudian sholatnya dan seterusnya Bang ya? ya. Dan pesan Bang Andre nih buat sahabat ngaji cerdas nih, terkhusus juga buat orang-orang muslim yang dari lahir. Ya. Bagaimana ya Bang? Apanya nih pesannya buat Pesan-pesan untuk gimana supaya semangat kayak Bang Andre nih, sehingga Bang Andre tuh kayak sekarang kan luar biasa nih, Masya Allah. Ya. Nah, tips-tipsnya apa nih untuk Nah, dikasih? sekarang gini aja. Apa sih yang sulit? Sholat, Betul. ya kan? Saya bukan ngajarin ini ya. Berbagi tapi ya. Ya, jadi ini yang saya alamin. Hidup saya berpatokan di Al-Kautsar. Karena saya tahu artinya, jadi saya berpatokan di Al-Kautsar. Al-Kautsar tuh maksudnya itu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbikal wanhar inna syani'aka wal abtar. Ya. Jadi dakwah lagi gue nih. Nggak masalah. Inna a'tainakal kautsar. Allah udah memberikan kita rezeki yang berlimpah, bener nggak bro? Betul. Ya kan? Rezekinya apa sih tuh Ndre? Ya bukan hanya duit,
Tapi lu bisa bernafas, lu bisa makan, lu Betul. bisa datang, maaf, bisa ngopi bang, abang punya handphone, Betul. rezeki nggak bang? Itu rezeki semua. Ya nggak? Nah, alhamdulillah. Hidup, bangun pagi bisa hidup. Ya. Fasoli lirobikal wanhar. Allah cuma minta apa sih? Sholat dan berkurban. Ya, ibadah lah ibaratnya, minta Ya kan? ibadah. Sholat. Allah cuma minta itu doang, sama berkurban. Kurban bukan berarti harus potong kambing. Tapi lu bersedekah, Betul. zakat, Betul. lu berkurban, Menyalurkan harta ya bang. menyalurkan harta. Sebagian itu Allah nggak minta semuanya loh. Enggak. Maksudnya Allah minta 2,5% doang. Ya mau ibaratnya. 2,60% itu hak. Maksud hak terserah. individual ya, Iya. Masya Allah. Inna sianyaka huwal abetar. Siapapun yang mencibir lu, siapapun yang menjatuhkan lu, biarkanlah mereka yang terputus, abetar, terputus. Masya Allah. Jadi itu hidup saya lakukan itu. Ya kan? Alun re lu so tau lu hidup tuh kayak begini-begini susah segala macam. Iya. Karena pengalaman saya yang saya lakukan sekarang, saya dapat duit, saya nggak nyimpen buat diri sendiri. Masya Allah. Boleh saksinya Iya. ada ini istrinya Willy, Seluruh karyawan ya ini. semuanya di sini. Mereka tahu. Ini saya ngomong besar ya. Saya ngomong gede, mereka tahu kalau Andre bohong. Ya. Saya misalkan ngelakuin kayak begini atau dapat duit, saya nggak pernah nyimpen Untuk diri sendiri. untuk diri sendiri. Saya beli baju pun, mereka pun juga beli baju, bro. Masya Allah. Maaf, saya ngomong sama Willy sama ini, saya makan burger, lu pada makan burger. Saya makan tempe, lu makan tempe. Lu makan hati, gue makan hati. Ya istilahnya begitu. Jadi gua makan burger, lu makan tempe, enggak bro. Iya betul, harus ada kesetaraannya. Iya, terus kita nggak, makanya di situ juga ada kisah lagi nih bro. Tapi nggak tahu mungkin para apa namanya, para viewer ya, atau mungkin ini nggak percaya. Nah, ini durasinya masih atau Lanjut. Lanjut. Enggak, saya mau cerita mengenai mimpi nih bro. Oke, silakan. Hah? Ya, Fadol. Ya, ini mungkin orang berpikir, Andre buat cerita. Terserah. Mungkin Willy bisa duduk ke sini, dia tahu sampai saya nangis saya sholat. Apa namanya? Gimana ya? Pada saat saya lagi keluh kesah, itu bulan Oktober November 2020. Gila ya, hidup gua susah banget. Saya di Depak di Kodam kan. Waktu mau ke sini, hidup gua susah banget. Ada aja cobaan ya Allah. Apa begini gua masuk Islam? Pertama nih. Saya tidur, saya dimimpiin pertama sama kiai. Gitu. Oh, sama kiai saya tidur. Saya dimimpiin. Nah, kiai ini ceritanya nih, kita lagi kayak datengin kayak acara doa. Dia sebelah saya. Sebelah sini. Saya di kiri, ini sebelah sini. Yeah. Di sebelah sini saya juga nggak tahu siapa. Dan dia sholat, dia bacain surah. Pertama saya nggak tahu itu Al-Humazah. Saya nggak tahu bro, karena saya belum pernah baca Al-Humazah. Ya kan, wailul likumazati lumaza alazi jama'a mana'u wa addadah gitu kan. Terus berulang-ulang, terus akhirnya saya salaman. Mas Andre, mualaf ya gitu. Iya kiai gitu kan. Iya. Kita sholat bareng yuk. Ayo. Sebelumnya kenal nggak sama ini orang? Dia nunjukin satu orang ini. Orangnya itu tinggi ya, maksudnya itu dalam arti tinggi, dalam arti buat saya. Oke. Tapi tinggi normal, bukan seperti gambaran orang-orang tuh raksasa besar, enggak. Iya. Tinggi normal. Jenggotnya tuh lurus, ya rada gelombang ya. Tapi mukanya itu nggak begitu kelihatan karena kayak ada orang ngasih lampu di belakang. Oh, Jadi ada cahaya lah. cuman saya ngeliat itu lampu lah dari belakang. Tapi kelihatan mukanya, wajahnya. Apa ya, senyum sama saya, terus megang saya tangan begini. Kamu tahu nggak siapa? Nggak tahu, nggak kenal. Dia nyebutnya Rasulullah. Dia bilang begitu kan. Pertama saya nggak percaya. Masa sih? Ya kan? Akhirnya saya ngerasa yakin ini Rasulullah misalkan begitu kan.
Itu pada saat saya udah mualaf ya bro ya. Iya. Saya juga udah hafal segala macam. Dan dia sholat, dia mimpin. Rasulullah memimpin itu, akhirnya saya bangun. Dan pada saat itu saya bilang, saksinya juga Willy nih. Ingat nggak Will yang gua mimpi Rasulullah? Iya. Gua sholat gimana? Nangis nggak? Ya, saksinya Willy. Oke. Hah? Ceritanya nangis. Pada saat gua cerita nangis kan? Kenapa? Saya gini loh. Ini gua nggak tahu ini benar atau enggak ini. Iya. Gue nggak tahu, mungkin orang pada nggak percaya. Akhirnya saya searching apa sih al-humazah, doanya wailul likumazzatil lumazah gitu. Saya cari di Google. Al-humazah. Saya tahu artinya. Pas saya tahu artinya, kekayaan itu tidak bisa mengekalkan lu. Ini ada hubungannya nih. Dari saya lagi keluh kesah masalah hidup saya, tapi di situ dikasih tauin kekayaan lu itu tidak akan mengekalkan. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Masya Allah. Gitu loh. Nah di situ banyak orang-orang bilang, Dre, kalau saya ketemu sama Rasulullah itu nggak seluruh badan, hanya setengah, nggak mungkin orang seluruh badan. Oh ya yakin. Nggak diatur kok, gue nggak tahu. Nggak tahu. Dre, Ya. kalau sananya mimpi Rasulullah itu harus Senin sama Kamis, puasa Senin Kamis. Enggak, gua enggak puasa Senin Kamis. Masya Allah. Jadi itu bukan suatu persyaratan. Kalau Rasulullah mau datang. Benar nggak? Betul. Itu bukan sebuah persyaratan. Lu harus Senin Kamis lu harus puasa. Enggak. Itu mah terserah Rasul yang mau datang kapan aja. Tapi ini semua terserah semuanya, mau percaya atau enggak silakan. Iya. Dan saya mau ngasih pesan. Sholat gak sulit, ya kan? Nah itu tips-tipsnya ya. Mungkin saksinya juga Willy. Siapa yang sering sholat subuh, Will? Saksinya Willy ini. Saya nggak pernah mau bullshit ya bang ya kan? Willy ini pengen dia sholat subuh, tapi dibanguninnya susah. Tapi dia masih sering lah sholat subuh. Dia kadang sama saya sholat subuh, dan dia mulai hafal surah-surah ya Will ya. Dia mulai hafal, saya bimbing. Alhamdulillah. Ya, jadi nggak sulit sholat. Karena hitungannya sholat bro, kalau di kacamata saya ya walaupun baru setahun. Kalau dihitung dari seluruh 5 waktu, nggak sampai sejam. Iya betul. Kalau dikumpulin ya. Kumpulin, nggak nyampe. Sekitar. Tapi lu bisa nongkrong segala macam bisa 2 jam. Iya. Padahal cuma 15 menit, 10 menit. Sholat lah dulu. Betul, Masya Allah. Keren ya. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya
terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non Muslim juga kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu karena di kolom komentar ini ya di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.